Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Launi Indaryani Pualilin dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari kelas pagi A. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang berbicara di depan umum atau public speaking. Public speaking sendiri dianggap sebagai tingkatan tertinggi dalam ilmu komunikasi, baik secara publik maupun secara interpersonal. Oleh karena itu, tidak semua orang bisa melakukan public speaking. Namun, setiap orang bisa belajar dan berlatih untuk bisa melakukan public speaking dengan baik. Public speaking sudah ada sejak zaman peradaban Yunani kuno, yaitu pada tradisi politiknya. Tadi berbicara di depan publik ini biasanya disebut dengan retorika yang berasal dari bahasa Yunani yaitu retorikos yang berarti pidato, atau dari kata lain retor yang berarti pembicara publik yang telah dipelajari bahkan sejak dari ilmu pengantar komunikasi. Adapun tokoh-tokoh yang terkenal melakukan public speaking sendiri yaitu ada Dionysius, Plato, dan Aristoteles. Beberapa menyebutkan bahwa suatu komunikasi dapat disebut dengan komunikasi publik apabila jumlah audiensnya lebih dari 10 orang. Namun, pada prinsipnya komunikasi publik sendiri memiliki jumlah media massa yang banyak, baik audiens maupun pembicaranya. Jadi dapat disimpulkan, berbicara di depan umum atau public speaking adalah komunikasi pidato, ceramah, presentasi, dan jenis berbicara di depan umum lainnya, atau juga dapat diartikan sebagai pembicaraan publik yang maksudnya berbicara di depan umum dengan menyampaikan isi atau pesan yang melibatkan keterampilan komunikasi berbicara seorang pembicara agar isi atau pesan tersebut dapat diterima oleh audiens dengan baik dan dipahami. Karakter public speaking sendiri itu direncanakan, bersifat formal, dan mengandung isi atau pesan yang bermanfaat bagi seorang audiens. Adapun komponen public speaking sendiri yaitu berjumlah 10. Yang pertama ada stimulus atau suatu rangsangan yang dilakukan oleh pembicara agar menimbulkan atensi sosiologis dari audiens. Kemudian ada pembicara itu sendiri, yaitu orang yang melakukan pembicaraan di depan umum. Yang ketiga ada pesan, yaitu apa saja yang disampaikan oleh pembicara baik secara verbal maupun non-verbal. Kemudian channel, yaitu media atau saluran yang digunakan oleh pembicara untuk berkomunikasi dengan audiens. Kemudian yang kelima ada audiens itu sendiri, yaitu beberapa orang yang berkumpul untuk mendengarkan pembicaraan. Yang keenam ada konteks atau situasi apa yang mengikuti dari kegiatan tersebut. Ketujuh ada feedback, yaitu timbal balik yang dilakukan oleh audiens kepada pembicara. Kemudian ada dampak, yaitu efek atau akibat apa saja yang ditimbulkan setelah pembicaraan itu selesai. Kemudian ada gangguan, yaitu apa saja yang mengganggu dalam berjalannya komunikasi itu. Yang ke-10 ada komunikasi antar anggota audiens, yaitu para audiens yang berkomunikasi ketika pembicara itu sedang berbicara, seperti melakukan diskusi. Kemudian teknik pernapasan agar suara tidak ngos-ngosan ketika berbicara di depan publik, yaitu pertama dengan cara meniup lilin dengan jarak sejauh 1 meter secara berulang sebanyak 5-10 kali. Kemudian tarik nafas dalam-dalam dari hidung dan keluarkan secara perlahan dari mulut sambil berdesis. Kemudian teknik vokal, beberapa cara yang dapat dilakukan
dalam teknik vokal tersebut, yaitu yang pertama melatih vokal dengan nada do, re, mi, fa, sol, la, si, do dari nada kerendah ke tinggi atau tinggi dari atau sebaliknya dari tinggi ke rendah. Kemudian atau artikulasi, pengucapan kata demi kata dengan jelas. Lalu ada intonasi, ucapan kata atau kalimat dengan intonasi yang pas atau sesuai. Kemudian aksentuasi atau penekanan atau stressing pada kata-kata yang penting seperti nama dan istilah. Forme, pada saat berbicara volume sebaiknya jangan terlalu keras maupun terlalu pelan, yang sedang saja. Lalu ada nadanya jangan monoton, lebih baik divariasikan dengan melakukan aksentuasi dan intonasi tersendiri. Kemudian ada speed atau kecepatan, jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lambat. Sharing yaitu penimbangan kalimat atau kata atau ejaan dengan benar. Lalu ada pause, jeda beberapa detik untuk memberikan kesempatan audiens dalam menerima komunikasi tersebut. Lalu mengatasi gugup atau grogi dalam berbicara di depan umum. Gugup sendiri disebabkan dua hal, yaitu gugup karena tidak biasa bicara di depan publik ataupun gugup karena tidak menguasai materi. Apabila gugup tidak biasa, yaitu dengan cara agar terbiasa, maka perbanyaklah latihan berbicara di depan public speaking sendiri. Kemudian untuk menguasai materi, maka sebaiknya perbanyaklah membaca dan mempelajari data. Kemudian ada teknik menutup public speaking. Yang pertama, jangan terlalu lama apabila waktu yang disediakan sudah habis. Kemudian cepatlah menyimpulkan materi, lalu mengulang kembali poin pertama atau materi dari yang telah dibicarakan tadi. Terus apel or call for action, mengakhiri dengan nada tinggi ataupun klimaks, menyampaikan kata saja ataupun bukan. Lalu ucapan terima kasih, mohon maaf dan salam. Kemudian cara meningkatkan